Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin thawhal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati guru kami Al-Habib Syafiq Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, diberikan sehat walafiat dan marhaban. Kami ucapkan natasyarraf bi qulubikum fi hadzal makan. Dulu mungkin sekitar tahun 2006, saya masih ingat, Al-Fakir ketemu beliau di Tarim di Hadramaut. Setelah itu kembali ke Indonesia, belajar di Al-Fakhriyah di Bintan. Beliau adalah guru kami di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Jadi saya pernah bercerita dengan beliau, Bib, suatu saat mungkin bisa main atau mampir ke Ternate. Ya. Alhamdulillah dikabul. Ini yang kedua kalinya dikabul. Di hari ini beliau bisa sampai di kota Ternate. Terima kasih atas kedatangannya Habib. Mata'anallahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa adana barakati fid darain. Ya, saya muliakan para habaib Al-Habib Fauzi Asgaf, Al-Habib Zaki, Ami Almi Alban, Sohibul Bait, Mas Karno, beserta tim Hadrah Wali Songo dan pesantren Darul Falah. Ya, alhamdulillah di malam ini kita sama-sama berkumpul tidak lain untuk silaturahmi dan juga untuk menambah ilmu kita. Nanti kita dengarkan ceramah dari Al-Habib Syafiq Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Apa yang beliau sampaikan, insya Allah pulang ke rumah kita bisa amalkan. Berbicara tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di surat Al-Kahfi ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ya, seandainya lautan dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, maka lautan itu akan habis, sedangkan mencatat kalimat Allah belum selesai. Itu gambaran dari luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kahfi ini ditafsirkan di dalam surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin lanafidat ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Ayat ini menafsirkan daripada surat Al-Kahfi ayat 109. Seandainya pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tinta, bahkan dilipat gandakan 7 kali lipat untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan selesai untuk bisa menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmunya Allah. Jadi ilmu Allah begitu luas. Ilmu Allah bahrun amik. Ilmunya Allah adalah lautan yang sangat dalam. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama bernama Al-Imam Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang beliau lahir tahun 745 Hijriah, wafat 794 Hijriah. Beliau mengatakan, "Lamma kana ulumul Quran la tanhasir wa ma'anihi la tastaqsi." Seandainya atau bahkan ilmu-ilmu Al-Quran ini kalau mau dihitung tidak bisa dihitung.
karena begitu banyaknya ilmu Al-Quran dan tidak bisa digali maknanya secara mendalam. Wajabat al-inayatu bil qadaril mungkinin. Para ulama hanya mampu menjelaskan sebatas kemampuan mereka. Nah, ilmu Al-Quran itu dihitung oleh ulama. Imam Zarkashi mengatakan ada 47 ilmu. 47 ilmu. Kemudian Imam Suyuti mengatakan 47 ilmu itu di masa Imam Zarkashi. Tapi di masa Imam Suyuti ilmu-ilmu Al-Quran dia meningkat menjadi 80 cabang ilmu. Di setiap satu cabang ilmu itu dijelaskan secara keseluruhan ada 300 ilmu. Jadi ilmu Al-Quran itu dia memiliki cabang keilmuan 300 ilmu untuk membahas ilmu Al-Quran. Belum lagi hadis Nabi. Hadis Nabi itu dikatakan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Ma'rifati Ulumil Quran, ilmu hadis ada 25 cabang ilmu. Itu di masanya Imam Al-Hakim. Nanti muncul di masanya Ibnu Salah, generasi setelahnya, Shahihul Kitab Muqaddimah, yang lahir 577 Hijriah. Beliau mengatakan ilmu hadis sudah berkembang mencapai sekitar 65 ilmu hadis, 65 cabang ilmu hadis. Bahkan Imam Al-Hazimi mengatakan bahwa ilmu hadis yashtamilu ala anwa'in katsiratin tablughu mi'ah. Dia mencapai 100 cabang ilmu hanya untuk membahas ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Di satu cabang ilmu itu ilmu tersendiri. Cabang satu ilmu tersendiri. Beliau mengatakan, "Lau anfaqat talibu fihi umrahu." Seandainya penuntut ilmu menghabiskan umurnya hanya untuk belajar ilmu hadis, lama balagha nihayatah. Dia tidak akan bisa mencapai dan bisa menguasai seluruh ilmu hadis. Maknanya apa? Maknanya ilmu yang Allah begitu luas. Ilmunya Nabi Muhammad SAW begitu luas. Makanya ketika seseorang belajar ilmu, dia makin tawadhu karena dia merasa makin bodoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Masdaqtu ilman illa izdadtu jahla." Tidaklah saya bertambah ilmu melainkan bertambah bodoh. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya kotanya ilmu, Imam Ali gerbangnya ilmu. Tapi ketika Imam Ali mengetahui ilmu Allah begitu luas, beliau mengatakan, "Tidaklah saya bertambah ilmu melainkan bertambah bodoh." Nah, dikatakan oleh Sa'id bin Zubair, dikutip oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah dalam kitab Al-Majmu' al-Muhadzab, beliau mengatakan, "La yazalu rajulu 'aliman ma ta'allama fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istagna wa iktafa bima 'indahu kana ajhal ma yakun." Senantiasa orang itu dia berilmu kalau dia selalu belajar. Seandainya dia merasa puas dengan ilmu yang dia miliki, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Itu karena ilmu ini terlalu luas. Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki mengatakan, "Man ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu." Siapa yang luas ilmunya, luas wawasannya, sedikit menyalahkan orang, sedikit mengingkari orang lain. Nah, ini esensi daripada ilmu yang diajarkan oleh Allah lewat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Untuk ilmu Al-Quran, ilmu hadis kalau dijumlahkan ada 400 cabang ilmu. 400 cabang ilmu Al-Quran, dan makanya bentuknya bukan ilmu Al-Quran. Ulama menyebutkan ulumul Quran. Tidak disebut ilmu hadis, disebut ulumul hadis. Bentuk jamak karena begitu banyaknya ilmu-ilmu tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini yang sedikit bisa kita ambil nasihat dari guru kita Al-Habib Syafi'i, kita amalkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita futuhul arifin, Allah berikan kesucian hati kita, pikiran kita, jiwa kita, ruhaniyah kita, sehingga nanti kita bisa sama-sama berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya tutup, ada pesan dari sahabat Salman Al-Farisi
dijelaskan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah wafat 597 Hijriah di dalam kitab Sifatus Shafah. Al-Imam atau sahabat mulia Salman Al-Farisi memberikan pesan kepada kita. Beliau mengatakan begini, al-ilmu kathir, ilmu ini terlalu banyak, wa umru qasir, sedangkan umur itu sangat singkat. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik, maka ambillah ilmu yang paling kau butuhkan, dan ilmu yang paling dibutuhkan oleh kita di dunia maupun sampai di akhirat adalah ilmu agama. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.